Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pimpinan DPR RI berharap proporsi anggota legislatif perempuan bisa mencapai 30% dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 mendatang. Ketua DPR RI menghadiri seminar perempuan bertajuk Women's Gathering 2017 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Kehadiran Ketua DPR merupakan bentuk dukungan terhadap kaum perempuan yang tengah memperjuangkan kesetaraan gender. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota DPR RI, diantaranya Popong Oce Junjunan, Hetifah Saifudian, dan Ketua BURT DPR RI Rumkono, serta anggota Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI. Ketua DPR RI menyatakan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun eksekutif dinilai masih sangat rendah, kurang dari 30% sesuai amanat undang-undang. Padahal menurut Novanto, keterwakilan perempuan yang sangat penting diantaranya dalam penyusunan undang-undang di berbagai sektor terkait perempuan. Untuk itu pihaknya mendukung peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta peran aktif perempuan dalam bidang politik. Dan di 2019 itu sudah akan melakukan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden secara langsung. Kita ingin lebih banyak kaum perempuan yang bisa masuk di gedung ini, dan sebagai pengawal kebijakan publik termasuk perumusan anggaran yang lebih representatif, yaitu gender. Kalau kita lihat, Novanto menekankan Dewan Perwakilan Rakyat memilih peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, baik melalui pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Novanto berharap peran-peran tersebut akan mengalami peningkatan seiring dinamika dan tuntutan masyarakat. Kita mengharapkan betul-betul perempuan-perempuan ini bisa memberikan arti yang sangat besar untuk tampil ke depan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa dan negara, khususnya yang ada di DPR maupun jajaran eksekutif. Farhan Fajar, Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Terkait masih banyaknya masalah perubahan tata ruang wilayah provinsi, kawasan hutan yang akan digunakan untuk penggunaan lainnya, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah menertibkan terlebih dahulu penggunaan kawasan hutan yang ilegal sebelum adanya pengesahan perubahan tata ruang di setiap provinsi. Ditemui saat rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, San Afri Awang beserta jajarannya di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini. Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Prabowo, mengatakan dalam pengesahan perubahan tata ruang provinsi, Komisi 4 DPR RI menerapkan asas kehati-hatian karena ternyata banyak kawasan strategis bermasalah yang dipergunakan oleh masyarakat dan perusahaan tidak memiliki izin. Edi berharap provinsi yang sudah menyelesaikan administrasi perizinan lingkungan sebaiknya disahkan terlebih dahulu sehingga program perubahan tata ruang tidak merusak lingkungan dan kawasan hutan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian di daerah. Saya pikir ini menjadi PR yang terus selalu kita bahas. Tidak mudah, tapi kami juga tidak mau gegabah, perlu azas kehati-hatian, karena juga ternyata menyangkut hajat hidup orang banyak, ada juga masyarakat di dalamnya yang sudah melakukan kegiatan usaha, masyarakat kecil, menengah, dan atas. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menyatakan perubahan tata ruang wilayah provinsi harus sesuai dengan undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017. Firman menambahkan 81 juta hektar kawasan hutan sudah dipergunakan untuk penggunaan lainnya, seperti menjadi kebun sawit, pertambangan, dan perumahan yang belum memiliki izin resmi lingkungan. Ini kan merupakan sebuah amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ya, di mana Republik ini dari aspek tata ruangnya memang belum memiliki tata ruang nasional. Nah, yang hari ini kita bahas adalah tentang alih fungsi kawasan hutan yang akibat daripada pengesahan tata ruang. Nah,
Setelah kami pelajari tadi, banyak keterlanjuran yang dilakukan masyarakat, juga para pelaku usaha, yang kesan saya selama ini ada unsur pembiaran. Hilman Hidayat dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dan Irak sepakat untuk merajut kembali hubungan bilateral kedua negara yang sempat terganggu akibat perang saudara di Irak beberapa tahun lalu. Delegasi DPR RI menegaskan Indonesia selalu mendukung upaya perdamaian di Irak. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon melihat pentingnya hubungan Indonesia dengan Irak. Fadlizon menegaskan Indonesia selalu mendukung upaya perdamaian di Irak. Pernyataan tersebut diungkapkan saat memenuhi undangan pertemuan dengan delegasi Irak di tengah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-136 yang berlangsung di kota Dhaka, Bangladesh baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dikemukakan oleh delegasi Parlemen Irak. Di antaranya, Parlemen Irak meminta kembali kedua negara merajut hubungan yang kuat pasca perang saudara di Irak. Menurut Fadlizon, hubungan Indonesia dan Irak sangat panjang dan bersejarah. Oleh karena itu harus dirajut kembali. Kita mengetahui bahwa Irak adalah negara di Jazirah Arab ya, Timur Tengah, yang mempunyai hubungan sudah lama dengan Indonesia. Usai bertemu delegasi Parlemen Irak, delegasi DPR RI juga memenuhi undangan pertemuan dengan Parlemen Georgia. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, pemerintah Georgia berharap kerjasama dengan Indonesia dapat ditingkatkan, dimulai dengan kerjasama antar parlemen kedua negara. Anggota delegasi DPR RI, Anton Sihombing mengatakan, banyak prospek bagus yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Georgia, di antaranya dalam bidang ekonomi dan industri. Georgia itu sangat berkeinginan sekali, dan duta besarnya di Indonesia sudah beberapa kali datang ke DPR agar ada partnership DPR yaitu GKSB, dan itu akan segera ditindaklanjuti. Di samping itu juga hubungan ekonomi akan ditingkatkan, tapi bagaimanapun ya kita harus melihat kondisi Georgia itu secara langsung dulu. Ya, potensi hubungan terutama ekonomi dulu, udah itu perhubungan dan lain sebagainya gitu. Dari Dhaka, Bangladesh, Helmi Adam, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.